Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat sehatnya lah kita masih dapat melaksanakan pembelajaran secara daring ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu kembali akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 10, yaitu mengenai gerak melingkar untuk part yang kedua. Gerak melingkar itu terdiri dari dua, seperti halnya gerak lurus. Yang pertama itu ada gerak melingkar beraturan atau GMB, dan yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar beraturan itu ciri-cirinya ketepatan sudutnya itu konstan atau tetap. Kemudian percepatan sudutnya sama dengan 0. Kemudian untuk gerak melingkar berubah beraturan, ciri-cirinya kecepatan sudutnya berubah, tetapi berubahnya secara beraturan. Kemudian percepatan sudutnya konstan atau tetap. Jadi untuk mengingatnya kita bisa ingat untuk gerak lurus. Kalau di gerak lurus itu ada GLB dan GLBB, di gerak melingkar ada GMB dan GMBB. Gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan, untuk persamaannya kita bisa melihat pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi kurang lebih sama. Pada GLB itu ada satu persamaan, yaitu S sama dengan V kali T. Jadi S itu sama dengan V kali T, jarak atau perpindahan sama dengan V kali T, kecepatan dikalikan dengan waktu. Pada GMB itu ada S-nya kita ganti jadi posisi sudut theta, V-nya kita ganti jadi omega. Jadi theta sama dengan omega kali T. Jadi sama-sama punya satu persamaan yang perlu kita ingat. Kemudian pada GMBB itu kita bisa melihat pada persamaan pada GLBB. Di GLBB itu ada VT sama dengan V0 tambah A kali T. Pada GMBB ada persamaannya omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Di kecepatan sudut pada waktu T itu sama dengan kecepatan sudut awal ditambah percepatan sudut dikalikan dengan T. Kemudian persamaan kedua pada GLBB itu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali AS. Pada GMBB jadi persamaan yang keduanya omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa theta. Kemudian persamaan yang ketiga itu ada S. Pada GLBB itu ada S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Pada GMBB, theta sama dengan omega 0 T ditambah setengah alfa kali T kuadrat, di mana S adalah jarak tempuh, satuannya meter, V adalah kecepatan linear, satuannya meter per sekon, alfa A adalah percepatan linear, satuannya meter per sekon kuadrat, theta adalah posisi sudut, satuannya radian, omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan alfa adalah percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Jadi untuk mengingat persamaan pada GMB dan GMBB, kita cukup mengingat persamaan pada GLB dan GLBB. Tinggal kita ubah, S-nya menjadi theta, V-nya menjadi omega, dan A-nya menjadi alfa. Contoh soal yang pertama itu ada sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 240 rpm. Jika jari-jari lingkaran 10 cm dan benda telah menempuh waktu 4 sekon, maka pernyataan yang benar adalah
situ ada option pilihan A, B, C, D, dan E. Maka dari soal tersebut bisa kita lihat apa-apa yang diketahui. Di situ benda melakukan gerak melingkar beraturan, berarti benda melakukan GMB. Kemudian kecepatan sudutnya omeganya sama dengan 240 rpm, itu bisa kita ubah menjadi radian per sekon. Jadinya rpm itu rotasi per menit, berarti 240 rotasi per menit kita ubah menjadi radian per sekon, berarti 240 dikali 22 pi radian per 1 menit itu 60 sekon per 60 sekon. Berarti 240 dibagi 60 itu dapat 4 kali 2 pi sama dengan 8 pi, sehingga omeganya 8 pi radian per sekon. Kemudian jari-jari lingkaran R-nya 10 cm, kita konversi menjadi meter menjadi 0,1 meter. Kemudian benda telah menempuh waktu 4 sekon, berarti T-nya sama dengan 4 sekon. Tinggal kita lihat dari pernyataan A, B, D, C, D, dan E itu yang mana pernyataan yang benar. Di sini udah kita ketahui omeganya. Kemudian kita cari periode dan frekuensinya dulu. Untuk yang A udah dapat omeganya itu 8 pi radian per sekon, berarti kita bisa dapatkan frekuensinya. Omega itu sama dengan 2 pi f, berarti omeganya sama dengan 8 pi sama dengan 2 pi f, sehingga pi nya bisa kita coret, sama-sama punya pi, 2 kiri dan 2 kanan bisa kita coret. Kemudian berarti f nya 2 pi sama dengan 8, f nya sama dengan 8 per 2, sehingga f nya sama dengan 8 Hz. Berarti untuk pernyataan yang A, frekuensinya di situ 2 Hz, berarti adalah salah. Kemudian periodenya kita lihat, periodenya ini sebenarnya kita tidak bisa tahu, berarti bukan A itu bukan jawabannya. Tapi kita cari dulu berapa periodenya. T itu sama dengan 1 per F, berarti T sama dengan 1 per 4. 1 per 4 itu sama dengan 0,25 sekon, sehingga T nya 0,25 sekon, juga salah, sehingga jawabannya bukan A. Kemudian di situ udah diketahui kecepatan sudutnya, berarti kita cari kecepatan linearnya lagi. V sama dengan omega kali R, omeganya tadi 8 pi, R nya 0,1, 8 pi kali 0,1 sama dengan 0,8 pi meter per sekon, berarti pernyataannya kecepatan linear benda 0,8 pi meter per sekon benar. Kemudian kecepatan sudutnya berapa? 240 rpm, itu sama dengan 8 pi radian per sekon, juga pernyataannya benar, sehingga sebenarnya sudah bisa kita ketahui jawabannya adalah B. Tapi kita lihat lagi untuk pernyataan C, D, dan E itu ada yang benar juga atau tidak. Kita lihat, berarti yang C, untuk yang C nya itu kecepatan linearnya benar juga 0,8 pi meter per sekon. Kita lihat jarak tempuhnya benar nggak, 32 pi meter. Kita lihat theta itu sama dengan omega kali T. Theta berarti omega jadi 8 pi, T nya sama dengan 4 sekon, berarti 8 pi kali 4 sama dengan 32 pi radian. Theta nya 32 pi radian. Di situ adalah jarak tempuhnya, kita masukkan ke S nya. S adalah theta kali R, theta nya 32 pi, R nya 0,1, 32 pi kali 0,1 itu sama dengan 3,2 pi meter. Jarak tempuhnya itu harusnya 3,2 pi meter. 32 pi itu adalah posisi sudut, berarti jarak tempuhnya ini salah. Kemudian yang D, jarak tempuhnya itu pas sudah ketahuan ya salah ya, bukan 32 pi meter tetapi 3,2 pi meter. Kemudian percepatan benda ini adalah gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan itu tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0, baik percepatan linear maupun percepatan sudutnya, kecuali percepatan sentripetalnya yang ada. Berarti pernyataannya salah. Yang E, jarak tempuhnya 3,2 pi meter, itu benar. Percepatan bendanya 0,2 pi juga salah, sehingga persamaan. Nah, jadi sehingga soal nomor 1 ini pernyataan yang benar itu adalah yang B. Kecepatan linear bendanya 0,8 pi meter per sekon dan kecepatan sudutnya 8 pi radian per sekon. Soal yang kedua, sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut 2 radian per sekon kuadrat.
Jika mula-mula benda diam, tentukan yang A-nya kecepatan sudut benda setelah 5 sekon, yang B sudut tempuh setelah 5 sekon. Dari soal itu ada yang bisa kita ketahui. Di situ adalah berarti bendanya melakukan gerak melingkar berubah beraturan karena awalnya mula-mulanya diam, kemudian ada percepatan sudutnya. Kalau GMB itu percepatan sudutnya 0, berarti alfanya sama dengan 2 radian per sekon kuadrat, kemudian mula-mula diam, berarti kecepatan sudutnya omega 0 nya itu sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan kecepatan sudut benda dan sudut tempuh setelah 5 sekon, berarti T nya 5 sekon. Yang ditanyakan A itu adalah kecepatan sudut pada saat T-nya sama dengan 5 sekon. Kemudian yang B-nya itu adalah sudut tempuhnya, T-nya juga 5 sekon. Maka yang A, omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T, sehingga omega T-nya sama dengan omega 0-nya 0 ditambah alfanya itu 2 kali 5. 2 kali 5 itu sama dengan 10. 0 tambah 10 sama dengan 10, sehingga kecepatan sudut pada saat setelah T-nya itu 5 sekon adalah 10 radian per sekon. Kemudian yang B, theta, sudut tempuhnya ditanyakan, berarti theta sama dengan omega 0 T ditambah setengah alfa T kuadrat. Omega yang 0-nya 0, T-nya 5 kali 5, 0 kali 5 tambah setengah alfanya 2 kali T-nya 5 kuadrat. Setengah kali 2 itu 1, 5 kuadrat itu 25, 1 kali 25 itu sama dengan 25, 0 kali 5 itu 0, sehingga θ-nya 0 tambah 25 adalah 25 radian. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.